Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pada video kali ini saya ingin berikan tutorial bagaimana mempergunakan Microsoft Excel ya. Jadi Mas Mbak semuanya bisa lihat mungkin menu Microsoft Excel di laptop masing-masing. Ini saya klik ya. Kemudian akan muncul book 1. Di sini adalah file yang masih kosong ya. File Excel masih kosong, di mana teman-teman bisa manfaatkan isi dari setiap sel yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, Excel sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah menu. Ini ada menu Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data Review. Kemudian juga ada plugin yang lain. Kalau di sini saya ada plugin Excel Start. Nah, akan tetapi nanti setiap laptop karena ini Mac mungkin akan berbeda dengan Windows, sedikit berbeda ya, tapi sebenarnya komponennya hampir sama gitu ya, nggak jauh berbeda. Nah, pada Excel di sini ada namanya menu formula ya. Jadi ada formula bar ini, teman-teman bisa mengetikkan formula ataupun rumus pada ketikan di sini misalkan sama dengan 1. Artinya kita mengetikkan angka 1 pada sel A1. Terlihat di sini yang aktif adalah A1. Nah, dalam Excel terbagi menjadi ada namanya baris, kemudian ada yang namanya kolom. Baris ini indeksnya berupa angka, sedangkan kolom indeksnya berupa huruf. Jadi ada kolom A, B, C, dan seterusnya sampai kolom berapa kira-kira kita pencet komen ya kalau di Mac, atau kalau di Windows Control dan panah ke kanan. Gini, oh ini sampai huruf XFD, jadi kolomnya sampai kolom XFD. Nah, kita coba kepoin barisnya sampai baris berapa. Nah, ini adalah total barisnya, ada 1.048.576 baris. Jadi cukup banyak ya, artinya kalau teman-teman punya data sekitar 800.000 ini masih bisa menampung Excelnya ya. Akan tetapi biasanya ketika dioperasikan ini akan lebih loading agak lama gitu ya. Beda ketika datanya cuma sedikit, mungkin 1000 atau 5000, 10.000 gitu ya. Oke, nah ini saya memperkenalkan Excel terlebih dahulu. Di sel A1 ini ya kita sebut baris 1 kolom A. Artinya kita sebut sel ini adalah sel A1. Kalau kita klik ini dia akan aktif sel C3, berarti kolom C baris 3. Nah, kemudian kita klik sembarang ya, misalkan di sini. Ini langsung ada informasi yang aktif ya, H16. Berarti kursor kita sedang ada di kolom H baris 16. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini tadi saya delete ya. Saya mau masukin angka 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, angka sembarang ya ini berurut. Kita bisa menulisnya sampai baris ke 100 mungkin ya. Tapi karena ini adalah Excel sehingga dia lebih cerdas ya. Cukup kita bikin pola 1, 2, 3, kemudian kita tarik, maka dia akan ngikutin polanya, nambah 1 terus sampai sejumlah baris yang kita inginkan gitu, misalnya 66 gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan operasi penambahan. Misal kita akan menambahkan kolom B. Kolom B adalah kolom A ditambah 2, berarti ini kita tinggal ketik sama dengan, kemudian di kolom B ya langsung diketik sama dengan, kemudian klik sel A1, kemudian kita tambahkan angka, misalkan kita mau increment 2, berarti tambah 2, kemudian ketik enter, dipencet ya, dipencet enter. Nah ini kita bisa satu-satu sebenarnya, ini tambah lagi 2 gini ya, ini tambah lagi 2 ya, diklik kemudian ditambah 2 gitu. Capek tapi kan kalau misalkan barisnya sampai banyak ya satu-satu. Ada cara cepatnya, yaitu dengan cara kita tarik saja tadi sel A1 ya sampai sel A3 atau salah satu sel aja di sini, tinggal klik pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam, klik 2 kali. Nah, gini. Maka otomatis formula tersebut akan terduplikat di sel-sel di bawahnya. Dan dia akan berhenti pada baris terakhir, yaitu ketika kolom di kirinya ini aktif gitu. Jadi baris bawahnya tidak mungkin terduplikat ya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan operasi perkalian. Misalkan kolom B ini kita akan kalikan dengan angka, misalkan dikali ini pakai tanda bintang ya.
kalikan dengan angka 4. Artinya kolom C adalah 4 kali lipat dari kolom B. Ini kita lakukan hal yang sama, klik 2 kali. Seperti ini ya, jadi cepat. Kemudian kita mau menambahkan juga bisa ya. Tambahkan semua ini, ditambah ini, kemudian hasilnya kita pangkatkan. Misalkan, pangkatkan dengan berapa? Kita pangkat ini bintang 2 ya, kalau kali bintangnya 1. Pangkat C, gini. Pangkat dengan angka yang ada di C. Ini kita klik enter. Di sini ada correction. Do you want to accept this correction? Oke, berarti salah nih, bukan bintang 2, tapi diminta bintang 1. Tapi bintang 1 kan ini perkalian. Berarti salah rumus kita. Nah, terus kita tadi mau pangkat ya. Kita koreksi dulu. Kalau pangkat tuh pakai apa ya? Oke. Pangkat itu adalah pakai tanda V kebalik. Gini ya. Kemudian kita enter. Maka hasilnya pangkat. Gitu. Kemudian ini kita klik 2 kali, maka hasil dari kolom D adalah penjumlahan antara kolom A, kolom B, kemudian dipangkatkan dengan nilai yang ada di kolom C. Seperti itu ya, sampai sini paham ya insya Allah. Nah, kemudian misalkan kita mau nge-delete semuanya, maka tinggal delete, jangan satu-satu di-delete gini ya. Jangan satu-satu, tapi langsung aja di blok ya, ini sampai bawah. Pencetnya bareng shift, command atau shift control, panah kiri, panah bawah. Oke, ini ya. Kemudian kita klik delete. Bersih lagi di layar kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa membuat tabel terstruktur di sini. Ya, secara cepat. Misalkan kita mau mengurutkan ya, ada nomor, kemudian ada nama, ada nilai. Nah, nomor 1, 2, nah ini ada 10 nama gitu ya. Ini kita blok sampai 2 ya, kemudian kita tarik aja sampai ke baris 10. Namanya adalah misalkan Andi, Astri, Amar, Ami, AA semua ya. Kemudian Ida, Luki, Andi, M, kemudian ada lagi Tuti misalkan, Arum, Ayun. Nah, misalkan gini. Nilainya anggap aja misalnya ini 78. Ini 86. Ini 75 dan seterusnya. Nah, anggap aja nilai-nilai ini adalah penambahan 2 kali lipatnya. Nah, tinggal klik aja ya. Selanjutnya, ini tabel bisa kita rapihkan juga. Kayak gini. Rata tengah atau rata kiri gitu ya. Mungkin yang normalnya kalau nomor ini rata tengah ya. Nah, gini juga bisa. Kemudian nilai juga rata tengah. Kalau nama rata kiri, tapi judul kolom mungkin lebih baik rata tengah ya. Gitu. Nah, ini lebih baik ya. Ini kolom lumayan rapih gitu ya, tapi kurang menarik. Gimana cara kita bikin agar ini lebih menarik? Layaknya seperti di Microsoft Word, teman-teman juga bisa mengganti warna-warnanya gitu ya. Ini ya contohnya. Dia ada di menu home, misalkan kita warna kuning gitu ya. Kemudian ini kita tebalkan, control bold atau command bold. Tuh, ini tebal ya. Kemudian ukuran hurufnya ini bisa kita besarkan. Bisa dengan cara seperti ini, lokal ya, kita besarkan. Atau kita bisa juga secara langsung ya, di pojok kiri atas ini, alias kita melakukan blok untuk seluruh sel. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan gitu ya. Ini kalau misalkan kita melibatkan banyak tabel di dalam Excel. Oke, itu belajar tahap 2. Sekarang tahap 3, kita akan membuat grafik. Jadi gimana cara kita membuat grafik sederhana dari data ini gitu ya. Kan kita punya nih nomor, nama, nilai gitu ya. Kira-kira nilainya seperti apa sih ini? Kita bikin grafiknya. Kita blok cukup dari nama ini ya dan nilainya aja. Nah, kemudian kita pilih insert, menu insert. Terus pilih grafiknya misalkan yang ini ya. Jangan ini. Oh, saya mau ada dot plotnya ini aja gitu. Akan kelihatan tren nilainya gitu ya. Dari sini kita lihat nih, oh yang paling tinggi adalah nilainya Ayun gitu ya. Kemudian yang paling rendah ini adalah Amar gitu. Nah, kemudian grafik ini nih kan sangat sederhana ya, putih kemudian garisnya warna biru. Kita juga bisa melakukan animasi. Jadi kita bisa pilih chart design di sini, diklik ya. Kemudian kita bisa pilih misalkan yang ini, agak lebih menarik lagi ya. Kemudian kita pilih juga misalkan
warna hitam deh biar lebih tajam gitu ya. Kemudian ini kan hurufnya kecil banget, nah bisa kita besarkan, digedein, nih digedein ya. Kemudian judulnya bisa kita ganti, misalkan ini adalah nilai mahasiswa gitu ya. Kemudian atau jangan nilai mahasiswa deh, nilai partisipan les misalkan seperti ini. Nah, kemudian hurufnya juga bisa kita besarkan, digedein aja gitu. Terus ini kotak-kotak juga bisa kita delete gitu ya. Garisnya juga bisa kita delete gitu. Jadi suka-suka masing-masing mau seperti apa tampilannya. Kemudian aksesnya juga bisa kita delete gitu. Jadi hilang, tinggal nama kemudian dengan nilai-nilainya gitu. Nah, ini belajar tahap 3 ya. Jadi kita belajar bagaimana cara bikin grafik sederhana. Kemudian ceritanya kita mau membuat semacam ini ya, grafik tapi asal datanya bukan yang kita ketikkan gitu ya. Kita mau ambil data dari tempat lain ya, source lain, bisa mungkin website ataupun file ya dari tempat lain gitu ya. Kita bisa ambil dari Worldmeter ya, Corona. Nih dari Worldmeter, diklik, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini ada data corona ya, diurutkan. Misalkan kita urutkan dari jumlah kematian tertinggi ya, negara dengan jumlah kematian tertinggi. Nah ini dari Italia, kemudian Cina, Spanyol, Iran dan seterusnya. Jadi kita copy ya. Ini juga bisa kita copy datanya, di copy sampai bawah. Misalnya kita ambil hanya sampai Turki aja ya. Oke, ini kita copy, Ctrl C atau Command C, kemudian kita masuk ke Excel kita. Saya buat sheet baru ya, jadi di Excel ini kita bisa juga menambah sheet. Ini sheet 1, isinya satu pekerjaan, kemudian nambah sheet lain. Nah, berubahlah namanya menjadi sheet 2 secara otomatis. Ini kita paste, saya pilih sel B2, ini Ctrl V, paste. Nah, ini adalah data yang kita ambil dari website tadi, Worldometer. Kemudian data ini otomatis masih punya format-format yang berasal dari website tadi. Gimana cara kita menghilangkan format ini? Nah, ini bisa kita jadikan satu sama ya, tipe sama. Ini kan ada underscore ya, kita hilangkan mungkin, tapi cara cepatnya seperti ini. Daripada satu-satu ya, kita copy ulang gitu ya. Kemudian kita ambil, taruh bawah, klik kanan, paste spesial. Nih pilih ini, kemudian values-nya aja. Oke, artinya kita cuman ambil data value-nya aja, list formatnya nggak kita ambil. Oke, seperti itu ya. Jadi data yang atas ini sudah kita nggak gunakan lagi. Yang penting kita dapat data yang bawah ya. Ini kita delete. Oke, del. Nah, dapatlah data ini. Sekarang kita coba cek judul kolom masing-masing. Ini kan keterangan negara ya. Berarti yang ini total kasusnya. Ini new casesnya, kasus baru. Ini total kematiannya. Ini total kematian yang baru ya setiap harinya. Kemudian ini total recover, total active case, kemudian ini serious critical, dan seterusnya. Nah, misalkan kita hanya fokus pada beberapa kolom saja. Total kasus, kemudian total deaths, sama mungkin total recover gitu ya. Jadi nanti kita coba bandingkan ketiga kolom ini. Berarti kita mau ambil yang ini ya. Yang ini kita ambil, kita kuningkan. Terus kita mau ambil total kematiannya, kita kuningkan. Kemudian kita mau ambil ini aja. Nah, ini akan kita ambil. Oke, sekarang kolom lain bisa kita delete. Jadi otomatis delete seperti ini juga bisa ya. Itu del. Delete gitu ya. Nah, hanya terambil ini. Coba perhatikan di sini. Nama kolom ini terbagi menjadi 2 baris. Nah, ini akan sulit ya, agak kurang rapih gitu ya. Kita rapihkan. Jadi di sini kita ketikkan ulang nih total cases ya.
total cases, atau sebenarnya bisa seperti ini juga. Jadi ini kan kita dankan, kita gabungkan gitu ya, atau concatenate gitu ya. Kita kasih spasi di dalam dan gini ya, spasi, kemudian dan lagi tambahkan ini, enter, jadi judul kolom baru. Nah ini juga sama. Kemudian ini mungkin sama dengan cukup satu nama gitu ya, country. Ini kita delete. Ini copy paste spesial lagi ya, klik kanan, paste spesial value. Biar apa? Biar formulanya ini nggak terubah kalau kita delete baris 5 sama baris 6. Karena kita akan delete nih, misal nih saya delete nih ya, del. Nah seperti ini maka dia akan ref. Nah biar nggak seperti itu, ini kita undo dulu. Maka ini kita copy, kemudian klik kanan, paste spesial di tempat yang sama, pastenya value gitu. Jadi formulanya akan berubah gitu. Nah yang ini bisa kita delete, del, seperti ini gitu ya. Nah ini sudah rapi. Kolom country, total cases, total kematian, kemudian yang recover. Tabelnya sudah jadi. Tapi sebelum kita membuat grafik, kita perlu cek apakah angkanya ini memang angka sebagai numerik ya, dianggap oleh Excel-nya, atau dia huruf gitu ya. Kita cek komanya ini adalah teks atau dia desimal. Caranya kita mungkin bisa iseng-iseng, sama dengan 1 dibagi 2 ya, hasilnya koma. Oh berarti ini adalah desimal. Padahal harapannya adalah ini bukan desimal, tapi ini adalah ribuan. Jadi ini kita perlu edit ya, kita hilangkan koma untuk semuanya ya. Ini kemudian Ctrl F, find word koma, replace with, nggak ada gitu ya, kemudian replace all. Oke, maka ini menjadi data sebenarnya gitu ya. Total kematian di Italia sudah mencapai 6.077, di Cina 3.277, dan seterusnya, Indonesia 49 ya. Nah ini coba kita buat grafiknya. Caranya kita blok keseluruhan tabel, kemudian klik insert, kemudian pilih line chart ya, atau mungkin teman-teman mau bar chart juga bisa ya. Oke, mau bar chart juga apa-apa. Coba kita bandingkan ya nanti. Misalkan kita gunakan ini. Nah, ini dengan menggunakan bar chart ya. Ini kita besarkan. Oke, ini coba kita besarkan hurufnya ya, masih kurang 10, kita besarkan. Kayak ini sudah kelihatan. Dengan menggunakan histogram ini bisa kita baca ya, bahwa di sini Italia biru yaitu total kasus ada sekitar 60 ribuan lebih ya, sedangkan yang orange ini mungkin sekitar 10%-nya ya mungkin ya, 10%-nya. Kemudian di sini yang abu-abu jumlahnya ya, kalau lihat dari info ini ada 7.000 lebih dari yang orange gitu. Jadi yang recover lebih banyak ya dibandingkan yang meninggal, tetapi tidak jauh berbeda. Nah kita bandingkan dengan Cina. Di sini Cina dia total kasusnya banyak, lebih tinggi daripada Italia. Akan tapi total kematiannya lebih sedikit dibandingkan Italia ya, secara proporsional ya. Kemudian yang sembuh ini jauh lebih banyak gitu. Jadi mereka tingkat recovery-nya lebih tinggi. Oke, Iran juga cukup ya hampir sama ya, mirip-mirip dengan Cina, di mana total recover lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang meninggal ya. Gitu. Ya kita doakan semoga semuanya bisa cepat recover-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan grafik ini. Teman-teman juga bisa melakukan desain lain ya. Ini kan yang histogram ya. Kita lanjutkan ke tipe chart lain ya. Teman-teman bisa klik di pojok kanan atas, ini chart type ya, diklik kemudian pilih line chart. Nah, bisa pilih yang mana aja. Ini mungkin yang lebih representatif. Kita bisa lihat di sini ya. Ini hampir sama penjelasan dengan yang bar chart tadi, akan tapi di sini menggunakan line chart. Keterangannya yang biru ini adalah total casesnya, terus yang orange ini total deaths-nya, kemudian yang abu-abu adalah yang recover. Kita lihat di sini negara-negara yang memiliki tingkat recover jauh lebih tinggi dibandingkan total kematiannya ada Cina, kemudian ada Iran, serta ada Korea Selatan gitu ya. Negara lain masih agak mepet-mepet angkanya dengan total kematian, jadi belum mungkin berusaha lebih gitu ya. Nah judulnya bisa kita ganti ya, ini diganti misalkan ini adalah data corona
negara dengan tingkat atau jumlah kematian tertinggi. Ini ya. Kemudian warnanya bisa kita ganti. Jangan kita ganti hitam gitu, biar lebih oke. Nah, ini lebih elektrik gitu ya, lebih menyala. Nah, kita juga bisa delete ini garis-garisnya, diklik aja, kemudian kita delete. Kemudian ini aksisnya juga bisa kita delete, ini aksis ya, tuh jadi lebih kelihatan. Nah, kemudian kita juga bisa munculkan angka-angkanya. Klik kanan, ini kita juga bisa klik ya, kalau kita mau menambahkan data, add data labels. Ini juga sama, add data labels. Yang orange juga sama, add data labels. Nah, kurang lebih gitu. Kalau misalkan mau meningkatkan ukurannya, ini tinggal klik angkanya aja, kemudian kita besarkan. Ini abu-abu juga sama, seperti itu ya. Gitu. Oke, mungkin itu ya tutorial yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.